Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang, Pak Hadi. Selamat siang, Bu Wiwin. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik dan sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, ini katanya Bapak mau ngobrol ya, mau menyampaikan sesuatu. Silakan Bapak untuk menyampaikan sesuatunya. Itu tentang apa ya, Pak? Oh iya, terima kasih, Bu. Begini, Bu Wiwin, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi, terutama yang kemarin kita baru saja pelajari, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda, Bu. Kemarin saya mencoba di kelas 4 melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi hasilnya pemahaman siswa masih kurang, Bu. Selain itu selain itu, saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian, Bu, di sini. Ya, Karena guru-guru satu mapel saya belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. topik yang sangat menarik sekali ini ya, Pak Hadi ya. Ya, kita memiliki waktu antara 15 sampai 20 menit untuk mendiskusikannya. Nah, apa yang menurut Pak Hadi ingin capai dari diskusi kita kali ini? Yang saya inginkan itu mendapatkan solusi, Bu, tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada siswa. Terus kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa meningkat dan kedua rekan saya sesama mapel PJOK mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Ya, hebat sekali Pak Hadi ini ya, sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi yang berbeda. Tapi ya, Pak Hadi merasa bahwa hasilnya pemahaman siswa belum optimal ya, Pak. Nah, kemudian Bapak, apa yang menjadi permasalahan Pak Hadi dalam pembelajaran ini sebenarnya? Jadi mungkin ada 3 hal terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Terus bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan bagaimana juga caranya agar rekan mapel saya mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Wah, menarik sekali obrolan kita kali ini ya, Pak. Jadi, Pak Hadi memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi rekan mapel ya, Pak. Nah, kalau boleh tahu, Pak, apa sih yang Bapak ingin capai di pembelajaran berdiferensiasi ini? Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi ini, sesudah saya melakukan, pengamatan, terus kuesioner pembelajaran berdiferensiasi, dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Setelah itu dapat dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa, Bu. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan secara berkesinambungan, Bu, dari kelas 5 dan 6. Alhamdulillah Pak Hadi. Saya sangat salut dan mengapresiasi sekali apa yang sudah Pak Hadi lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu, langkah atau strategi apa yang sudah Pak Hadi lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan? Yang sudah saya lakukannya, Bu, ya, saya Yes. sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga membuat LKPD, lembar kerja peserta didik, berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu juga, saya juga sudah mendiskusikan hal ini di dalam kombel sekolah, Bu. Wah, mantap sekali langkah yang sudah Pak Hadi lakukan. Alhamdulillah ya Pak, kalau tidak keberatan, apakah Pak Hadi pernah mendapatkan dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu dukungan seperti apa yang sudah Pak Hadi dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak? Alhamdulillah saya sudah berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah
terus rekan satu mapel, dan beberapa teman sejawat, Bu. Ya, bagus sekali Pak. Bapak sudah melangkah mendekati sempurna. Nah, terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Pak Hadi dengan rekan-rekan guru supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik, Pak? Kami mengalami sedikit kendala, Bu. Karena jika yang diajak kolaborasi tidak optimal, kami mencoba mengajak rekan yang mengajar mapel lain untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kami berharap ada bergabungan dari kelas 5 dan 6 dan anak-anak lebih senang mengikuti pelajaran nanti. Baik, terkait dengan langkah Bapak ini ya dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas 5 dan 6, harapan Pak Hadi ke depannya seperti apa, Pak? Saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Semoga dengan adanya waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan dan peserta didik semakin meningkat sehingga mereka lebih sering mengikuti pembelajaran yang dirancang nanti. Ya, antara grade 1 sampai dengan 10, kira-kira ada di grade berapa Pak rekan sejawatnya Pak Hadi, dan bisa dinaikkan sampai grade berapa kira-kira? Kemungkinan untuk grade-nya itu 7 sampai 8 ya, Bu. Karena ada beberapa guru yang sudah senior, sepertinya mereka memiliki kendala dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan dan juga ilmu teknologi, tapi saya yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan sampai level ke 9, 10 karena meskipun sudah senior, kalau persiapan bisa ditangani oleh guru yang masih muda, insya Allah dalam segi aplikasi di kelas mereka akan baik-baik saja, bahkan lebih jagonya. Wah, menarik sekali analisis dari Pak Hadi ya terkait grade guru-guru di sekolah Bapak. Kemudian apakah ada hal yang akan Pak Hadi lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Bapak dengan rekan satu mapel? Rencana kedepannya itu setelah akhir ini, Bu, asesmen akhir ini, ada waktu seminggu sambil untuk melakukan remedial dan mengolah nilai, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Alhamdulillah Pak. Saya sangat bahagia karena Pak Hadi sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Pak Hadi hadapi. Saya ingin bertanya, terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Bapak laksanakan tersebut, kira-kira siapa Pak? Mungkin saya sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut, Bu, karena saya yang menginspirasi terlaksananya acara tersebut. Kemudian juga guru agama, guru matematika, dan guru kelas 5 dan 6, dan guru dari mapel lainnya juga bisa bergabung kalau mereka bersedia nanti. Baik, bagaimana cara Pak Hadi bisa memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Bapak lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas? Saya akan mulai menghubungi guru-guru atau rekan serumpun tersebut dari sekarang. Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk kita berdiskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Baik, alhamdulillah. Kebetulan waktu kita sudah habis nih Pak. Saya sangat senang karena Pak Hadi bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Terima kasih ya Pak Hadi, saya tunggu kembali diskusi selanjutnya. Ya, terima kasih juga atas waktunya Ibu Wiwin, luar biasa. Ibu, mudah-mudahan dengan percakapan ini Ibu semakin senang dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak menggerak